itu turun perlahan seperti tirai lembut yang menutupi kota. Hujan baru saja reda, meninggalkan jejak air di jendela dan aroma tanah basah yang samar terbawa angin. Di lantai 3 rumah sakit tempat Rani bekerja, hening terasa lebih pekat daripada biasanya. Hanya terdengar suara mesin pemantau denyut jantung yang berdetak ritmis, seolah menjadi satu-satunya tanda bahwa kehidupan masih berjalan. Rani menatap jam di pergelangan tangannya. Sudah lewat tengah malam. Sebagian besar ruang rawat mulai tenang, beberapa pasien sudah terlelap. Sebagian lagi hanya sesekali memanggil pelan untuk minta air minum atau selimut tambahan. Ia sudah terbiasa dengan kesunyian seperti ini, tapi malam itu entah mengapa terasa berbeda. Ada sesuatu di udara yang membuat dadanya berdebar tanpa sebab yang jelas. Baru saja ia hendak duduk sejenak, ketika suara dari ruang perawat memanggil namanya. Rani, dokter jaga harus ke ruang operasi. Bisa tolong tangani pasien baru di 305 dulu? Rani menoleh cepat. Sekarang, Bu? Iya. Pemeriksaan awal saja. Pasien laki-laki, usia 30-an. Kondisinya stabil, tapi kita belum sempat observasi detail. Ia mengangguk pelan. Sebenarnya itu bukan hal yang aneh. Perawat sering menggantikan sementara untuk tindakan ringan. Tapi malam itu terasa lain. Jantungnya berdetak sedikit lebih cepat saat ia mengambil stetoskop dan clipboard dari meja. Langkahnya menyusuri koridor yang panjang dan remang. Lampu-lampu putih di langit-langit memantulkan cahaya dingin, membuat bayangannya terlihat memanjang di lantai. Di ujung koridor, papan kecil bertuliskan, ruang 305, tampak berkilau samar. Sebelum membuka pintu, Rani menarik napas dalam-dalam. Mungkin hanya lelah, pikirnya. Atau mungkin karena rasa tanggung jawab yang tiba-tiba terasa berat. Tapi begitu gagang pintu berputar dan ia melangkah masuk, semua rasa gugup itu berubah menjadi sesuatu yang lain. Campuran hangat antara rasa ingin tahu dan keakraban yang tak seharusnya ia rasakan. Di bawah cahaya lampu yang lembut, pria itu menoleh pelan. Wajahnya tenang, namun ada lelah yang tidak bisa disembunyikan. Tatapan matanya bertemu dengan Rani, dan waktu seolah berhenti sesaat. Bukan karena ia tampan, meski memang demikian, tetapi karena tatapan itu terasa seperti mengenalnya entah dari mana, seolah mereka pernah saling menunggu tanpa tahu kapan dan di mana. Rani menelan ludah pelan, berusaha menjaga nada suaranya tetap profesional. Selamat malam, Pak. Saya Rani, perawat jaga malam ini. Saya akan melakukan pemeriksaan singkat sebelum dokter datang. Pria itu tersenyum samar, lalu menjawab dengan suara serak lembut. Malam yang panjang. Ya, suster. Rani mengangguk pelan. Selalu panjang kalau sendirian, jawabnya tanpa sadar. Ucapan itu menggantung di udara, sederhana, tapi mengandung sesuatu yang tidak mereka pahami sepenuhnya. Sesuatu yang membuat malam itu menjadi awal dari kisah yang tak direncanakan siapapun. Di luar, hujan kembali turun pelan. Dan di dalam ruang 305, dua jiwa yang seharusnya hanya bertemu karena tugas, mulai menapaki garis tipis antara profesionalitas dan perasaan. Garis yang samar, hangat, dan berbahaya sekaligus. Jarum jam di dinding menunjukkan pukul 00.27. Suara detiknya terasa jelas di tengah hening yang panjang. Rani berdiri di depan pintu ruang 305, menatap nomor ruangan itu selama beberapa detik sebelum akhirnya mengatur napas. Ia sudah terbiasa bekerja malam, tapi malam ini rasanya sedikit berbeda. Entah kenapa, dadanya berdebar dengan ritme yang tak biasa, seperti sedang menunggu sesuatu yang belum ia pahami. Perlahan, ia membuka pintu. Cahaya dari lampu tidur di sudut ruangan menyambutnya. Redup dan hangat. Seorang pria terbaring di ranjang pasien. Matanya terbuka dan langsung menatapnya begitu Rani masuk. Tatapan itu tidak tajam, tapi dalam, menenangkan sekaligus membuat Rani gugup tanpa alasan yang jelas. Selamat malam, sapa Rani dengan suara lembut, berusaha terdengar tenang. Saya Rani, perawat jaga malam ini. Saya akan menggantikan dokter untuk pemeriksaan awal. Ya. Pria itu tersenyum samar. Senyum yang tidak dibuat-buat, tapi cukup untuk membuat ruangan itu terasa sedikit lebih hangat. Rani, ulangnya pelan, seperti mencicipi namanya.
Nama yang indah. Saya Arga. Rani mencatat nama itu di clipboardnya tanpa menoleh. Tapi sudut bibirnya terangkat sedikit. Baik, Pak Arga. Saya mulai, ya. Ia melangkah mendekat. Suara langkahnya di lantai yang dingin terdengar jelas, bersamaan dengan bunyi hujan yang mulai turun pelan di luar jendela. Rani memeriksa tekanan darah, suhu tubuh, dan kondisi pernapasan. Gerakannya lembut, penuh kehati-hatian. Tapi setiap kali tangannya bersentuhan dengan kulit pasien itu, meski hanya sekejap, ada sesuatu yang bergetar di dadanya. Arga memperhatikan Rani dalam diam. Ia melihat bagaimana alis perempuan itu sedikit berkerut saat membaca hasil alat, bagaimana ujung rambutnya yang lepas dari ikatan jatuh di pipinya, dan bagaimana suaranya terdengar tenang setiap kali berbicara. Sudah lama bekerja di sini? Tanya Arga pelan, memecah keheningan. Baru 2 tahun, jawab Rani tanpa menatapnya. Masih banyak belajar. Kelihatannya sudah ahli, katanya sambil tersenyum. Rani menoleh cepat, lalu menunduk lagi. Saya cuma berusaha hati-hati. Itu saja. Tapi dalam hati, ia merasa senang mendengar kalimat itu. Ada kehangatan kecil yang tumbuh diam-diam. Setelah beberapa menit, Rani menulis catatan terakhir di clipboardnya. Tekanan darah normal, suhu sedikit turun, mungkin karena kelelahan. Nanti saya minta dokter untuk periksa lebih lanjut di pagi hari. Terima kasih, ucap Arga. Sudah datang malam-malam begini. Rani mengangkat kepala. Tatapan Arga begitu tulus, tanpa nada basa-basi. Ia menatapnya lebih lama dari seharusnya. Dalam diam, keduanya saling membaca sesuatu di mata masing-masing. Kelelahan, kesepian, tapi juga ketenangan yang anehnya terasa akrab. Rani tersenyum kecil. Sudah tugas saya, Pak. Boleh jangan panggil saya Pak? Rasanya terlalu tua, katanya dengan nada ringan. Rani menahan tawa. Baiklah, Tuan Arga. Masih terlalu formal. Kalau begitu, Arga saja. Ia mengangguk pelan. Senyumnya mengembang sedikit. Lebih baik. Malam makin larut. Di luar, suara hujan berganti menjadi rintik halus yang menenangkan. Rani masih berdiri di samping ranjang, menulis sesuatu di berkas pasien. Tapi Arga tahu ia menunda untuk pergi. Ada semacam kenyamanan di antara mereka yang tak perlu dijelaskan. Rani menatap jam dinding. Saya harus kembali ke ruang perawat. Kalau ada yang terasa tidak nyaman, tekan saja tombol ini, ya. Ia menunjuk bel kecil di sisi ranjang. Arga mengangguk, tapi kemudian berkata pelan, Rani. Rani menoleh. Terima kasih sudah datang. Nada suaranya rendah, tulus, dan penuh sesuatu yang sulit dijelaskan. Rani hanya tersenyum kecil, tapi dalam hatinya ada gelombang yang tak bisa diredakan. Ia melangkah keluar perlahan, menutup pintu tanpa suara. Di koridor yang sepi, ia berhenti sebentar. Dadanya terasa hangat. Ia tahu, pertemuan itu seharusnya biasa saja, hanya perawat dan pasien. Tapi malam itu, di bawah cahaya lampu rumah sakit yang temaram, ada sesuatu yang mulai berubah. Sesuatu yang lembut, samar, tapi cukup untuk membuat Rani menatap pintu ruang 305 sekali lagi sebelum berjalan pergi. Pagi datang dengan sinar matahari pucat yang menembus tirai rumah sakit. Udara masih lembab setelah hujan semalaman. Di koridor, suara langkah perawat dan roda berangkar mulai kembali memenuhi udara. Tapi di kepala Rani, yang masih terasa hanyalah tatapan dari malam sebelumnya. Tatapan pria bernama Arga yang entah kenapa sulit ia lupakan. Ia mencoba sibuk dengan rutinitas pagi, mengganti infus pasien, memeriksa data, menulis laporan. Namun setiap kali ia lewat di dekat ruang 305, langkahnya melambat tanpa sadar. Ada dorongan kecil dalam dirinya untuk melihat apakah Arga masih di sana, apakah ia masih tidur, atau mungkin sedang menatap langit seperti yang dilakukannya tadi malam. Rani, kau kelihatan lelah, ujar rekan perawatnya. Dina, sambil menepuk bahunya ringan. Tidak bisa tidur. Rani tersenyum kecil. Sedikit. Mungkin karena shift semalam agak padat.
Dina menatapnya curiga tapi tidak bertanya lebih jauh. Menjelang siang, Rani akhirnya mendapat giliran untuk memeriksa ruang 305 lagi. Ia mencoba menenangkan diri, menyiapkan alat dan berkas seperti biasa. Tapi ketika membuka pintu, perasaan itu datang lagi, hangat dan samar, seperti deja vu yang manis. Arga sedang duduk di ranjang, mengenakan pakaian pasien berwarna abu muda. Cahaya matahari jatuh di wajahnya, membuat kulitnya tampak lebih lembut. Saat melihat Rani masuk, ia tersenyum, senyum yang sama seperti semalam. "Selamat pagi, Rani," sapanya pelan. "Selamat pagi. Bagaimana tidurnya?" "Lebih baik," jawabnya. "Mungkin karena malam tadi saya merasa dijaga." Rani menunduk sedikit, menyembunyikan senyumnya. "Itu memang tugas saya. Tapi tak semua orang melakukannya dengan cara yang menenangkan," balas Arga. "Kau punya caramu sendiri." Kalimat itu sederhana, tapi nadanya membuat dada Rani hangat. Ia berusaha tetap fokus, memeriksa tekanan darah, menulis di catatan medis, dan memastikan semua alat dalam posisi benar. Tapi di antara jeda kecil, pandangan mereka saling bertemu. Tak lama, tak berlebihan, hanya cukup untuk membuat waktu terasa lebih lambat. Setelah pemeriksaan selesai, Rani menulis hasilnya di formulir dan berkata, "Dokter akan datang siang ini untuk evaluasi lanjutan. Kalau ada yang terasa tidak nyaman, tekan bel, ya." Arga mengangguk, tapi sebelum Rani sempat berbalik, ia berkata pelan, "Rani." Ia berhenti. "Boleh aku tahu sesuatu tentangmu?" Rani menatapnya heran. "Tentang saya?" "Ya, misalnya, kenapa kau memilih jadi perawat?" Pertanyaan itu terdengar sederhana, tapi tatapannya serius. Rani terdiam sejenak, mencoba mencari kata. "Saya suka menenangkan orang," jawabnya akhirnya. "Kadang orang sakit bukan hanya karena tubuhnya. Ada hal-hal lain, kehilangan, kesepian, penyesalan. Saya ingin ada di situ, untuk sedikit membuat mereka merasa tidak sendiri." Arga menatapnya lama. "Itu jawaban yang indah," katanya pelan. "Mungkin karena itu malam tadi saya bisa tidur nyenyak." Rani tertawa kecil, tapi tawanya lembut, agak gugup. "Bisa saja, Pak Arga." "Arga saja," katanya cepat. "Kau lupa." Mereka sama-sama tersenyum. Ada keheningan yang nyaman menyusul setelahnya, bukan canggung, tapi seperti jeda yang membuat napas terasa lebih dalam. Beberapa detik kemudian, perawat lain memanggil dari luar, membuat Rani tersadar dari lamunannya. Ia berpamitan singkat, lalu melangkah keluar. Tapi sebelum menutup pintu, Arga sempat berkata, "Rani, terima kasih. Bukan cuma karena kau merawatku, tapi karena kau membuat pagi terasa lebih hidup." Pintu tertutup perlahan. Rani berdiri di koridor, memegang clipboard di dadanya. Senyum kecil muncul tanpa ia sadari. Ia tahu ini bukan hal yang seharusnya terasa istimewa, hanya pasien dan perawat. Tapi di balik tugas dan aturan, ada sesuatu yang mulai tumbuh diam-diam, halus, dan berbahaya dalam cara yang indah. Sore itu langit mulai gelap lebih cepat dari biasanya. Awan tebal menumpuk di atas gedung rumah sakit. Dan tak lama kemudian, hujan turun dengan suara yang lembut tapi pasti. Butiran air menepuk jendela ruang perawatan, menciptakan irama yang menenangkan dan sedikit sendu. Rani menatap keluar jendela dari ruang perawat. Hujan selalu memberinya rasa damai, tapi juga membawa kenangan. Tentang ayahnya yang dulu sering menjemputnya di bawah payung kecil. Tentang rasa kehilangan yang perlahan ia pelajari untuk disembuhkan sendiri. Panggilan kecil dari interkom memecah lamunannya. "Suster Rani, tolong ke ruang 305. Pasien ingin bicara." Rani menatap jam. Hampir pukul 8 malam. Ia sedikit terkejut. Arga sudah diperiksa dokter siang tadi, dan seharusnya sedang beristirahat. Tapi tanpa berpikir panjang, ia mengambil jas putihnya dan berjalan menyusuri koridor yang temaram. Saat pintu ruang 305 dibuka, aroma antiseptik bercampur wangi hujan menyambutnya. Arga sedang duduk di tepi ranjang, menatap keluar jendela.
Ia menoleh pelan begitu mendengar langkah Rani. "Maaf memanggil malam-malam begini," katanya dengan suara rendah. "Tidak apa-apa," jawab Rani sambil tersenyum. "Ada yang terasa sakit?" Arga menggeleng. "Bukan sakit, hanya bosan mendengar hujan sendirian." Rani tersenyum kecil, kemudian menarik kursi ke dekat tempat tidurnya. "Hujan memang sering bikin sepi." "Sepi itu aneh, ya?" ucap Arga pelan. "Bisa datang bahkan saat kita tidak sendiri." Ucapan itu membuat Rani menoleh. Ada sesuatu di nada suaranya. Jujur, rapuh, tapi juga menenangkan. "Kenapa, Arga? Kau merasa sendiri?" Arga mengangkat bahu. "Mungkin. Aku sering dikelilingi orang, tapi rasanya kosong. Kadang aku berpikir, mungkin yang aku butuhkan bukan teman bicara, tapi seseorang yang mau mendengar tanpa mencoba memperbaiki apapun." Rani diam sejenak, lalu berkata dengan lembut, "Kadang yang dibutuhkan orang sakit bukan obat, tapi telinga yang sabar." Arga menatapnya, dan di matanya ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan, bukan sekadar rasa terima kasih, melainkan semacam pengakuan diam-diam bahwa kehadiran Rani berarti lebih dari yang ia kira. Hujan di luar semakin deras. Rani memperhatikan bulir-bulir air di kaca jendela, lalu bertanya pelan, "Kalau boleh tahu, kenapa kau dirawat di sini?" Arga tertawa kecil, tapi tawanya tidak riang. "Kelelahan," katanya. "Tapi mungkin yang sebenarnya lelah bukan tubuhku, melainkan pikiranku. Kerja terlalu keras. Lebih ke hidup terlalu cepat," katanya, menatap keluar jendela. "Kadang aku lupa berhenti, sampai akhirnya tubuhku memaksa untuk diam." Rani mendengarkan tanpa menyela. Ia tahu, kadang diam lebih menenangkan daripada kata-kata. Beberapa menit berlalu tanpa suara. Hanya ada bunyi hujan dan detak mesin infus yang ritmis. Arga lalu berkata pelan, "Rani, kau pernah merasa ingin berhenti sejenak dari dunia?" Rani menunduk. Tangannya menggenggam buku catatan di pangkuan. "Pernah. Tapi aku tahu kalau aku berhenti, tak ada yang akan menjaga mereka. Pasien, orang-orang yang butuh pertolongan. Jadi aku terus berjalan, walau kadang langkahnya berat." Arga tersenyum kecil. "Itu yang membuatmu berbeda." Rani menatapnya. "Berbeda?" "Ya, kau punya cara menenangkan orang lain, bahkan ketika kau sendiri sedang tidak tenang." Hening. Hanya suara hujan yang memecah udara. Tatapan mereka bertemu, dan di antara keheningan itu, ada sesuatu yang tumbuh, halus, rapuh, tapi nyata. "Terima kasih sudah datang, Rani," kata Arga akhirnya. "Aku tahu ini hanya pekerjaanmu. Tapi malam ini, rasanya tidak sesepi biasanya." Rani berdiri perlahan, menata jasnya. "Kalau begitu, tugasku berhasil." Ia tersenyum lembut, lalu berjalan ke arah pintu. Tapi sebelum keluar, ia menoleh sebentar. "Arga," panggilnya pelan. "Ya." Hujan memang bisa membuat orang merasa sendiri. Tapi kalau kau dengarkan baik-baik, suara hujan itu sebenarnya penuh teman. Arga menatapnya lama, lalu tersenyum. "Mungkin malam ini, aku baru sadar apa maksudnya." Rani tersenyum kembali, menunduk sedikit, lalu melangkah pergi. Dan di balik suara hujan yang turun tanpa henti, dua hati yang seharusnya hanya bertemu karena takdir singkat, mulai belajar menemukan ketenangan dalam kehadiran satu sama lain. Hujan belum juga reda. Lampu-lampu di halaman rumah sakit memantul di genangan air, menciptakan bias cahaya yang menari di langit-langit ruang 305. Rani belum langsung kembali ke posnya. Ia berdiri di balik pintu sebentar, mendengarkan irama hujan yang menenangkan sekaligus membuat dadanya terasa sesak entah kenapa. Arga masih duduk di ranjang, menatap jendela yang basah. "Kau suka hujan?" tanyanya tanpa menoleh. Rani tersenyum, lalu melangkah kembali ke dalam ruangan. "Suka." Hujan itu seperti jeda, membiarkan dunia bernapas sebentar. Arga memutar kepalanya pelan, memperhatikannya. "Lucu, ya. Banyak orang merasa terjebak saat hujan, tapi kau malah melihatnya sebagai jeda."
Rani menarik kursi dan duduk lagi. Kali ini lebih santai. Mungkin karena aku sering harus terus bergerak. Saat hujan datang, aku dipaksa berhenti. Rasanya tenang. Beberapa detik hening. Lalu Arga berkata pelan. Aku pernah punya seseorang yang bilang hal yang sama. Tapi dia sudah lama pergi. Nada suaranya berubah. Lebih lembut. Lebih berat. Rani menatapnya dengan empati. Pergi maksudmu? Arga menghela napas. Istriku. Kami berpisah beberapa tahun lalu. Tidak karena marah. Hanya karena kami berhenti memahami arah yang sama. Kadang aku masih berpikir, seandainya waktu bisa diulang. Rani menunduk. Kadang, melepaskan juga bagian dari menyembuhkan. Arga menatapnya, seperti mencoba membaca sesuatu dari wajahnya. Kau pernah kehilangan? Rani tersenyum kecil. Pernah. Ibuku meninggal waktu aku baru mulai kuliah. Dia yang mendorongku jadi perawat. Setiap kali aku membantu orang sembuh, rasanya seperti aku menepati janjiku padanya. Ucapan itu membuat ruangan terasa hangat. Tak ada yang bicara selama beberapa detik. Hanya suara hujan yang menetes lembut di luar. Arga akhirnya berkata, mungkin itu sebabnya aku merasa damai saat kau di sini. Rani sedikit terkejut, tapi tidak mengalihkan pandangan. Damai bisa datang dari siapapun. Arga, kadang dari orang yang baru saja kita temui. Arga tersenyum. Atau mungkin karena orang itu tahu cara mendengarkan. Rani ikut tersenyum, tapi kali ini ada sesuatu yang berbeda di antara mereka. Bukan sekadar simpati antara pasien dan perawat, melainkan pengertian yang perlahan tumbuh tanpa perlu dijelaskan. Suara petir bergemuruh di kejauhan. Rani menoleh ke jendela, lalu berkata, hujan mulai reda. Aku harus kembali ke ruang perawat sebelum Dina mencariku. Arga mengangguk, tapi matanya seolah ingin menahan. Bolehkah aku memanggilmu kalau hujan turun lagi? Rani menatapnya sebentar, lalu tersenyum lembut. Kalau aku sedang tidak sibuk, mungkin aku akan datang. Tapi jangan berharap hujan setiap malam, ya? Arga tertawa kecil. Suara tawanya jujur, ringan, dan hangat. Baiklah, tapi siapa tahu, langit sedang berpihak padaku. Rani berdiri, merapikan jas putihnya. Saat hendak keluar, ia berkata pelan tanpa menoleh. Kalau begitu, dengarkan saja suara hujan. Kadang itu sudah cukup membuatmu tak merasa sendirian. Dan kali ini, Arga hanya memandangi punggungnya hingga pintu menutup perlahan. Di luar, bunyi hujan yang tinggal rintik terdengar seperti irama napas yang damai. Malam itu, keduanya tak tahu bahwa percakapan sederhana itu akan menjadi awal dari sesuatu yang lebih besar. Bukan cinta yang bergejolak, tapi rasa tenang yang tumbuh dari saling mengerti. Hari-hari berikutnya berjalan lebih cepat dari yang Rani kira. Setiap pagi ia melewati koridor panjang rumah sakit, dan setiap kali melewati ruang 305, langkahnya selalu melambat tanpa sadar. Ia tahu Arga mulai pulih, wajahnya lebih segar, warna di pipinya kembali, dan senyumnya kini lebih sering muncul. Tapi setiap kali Rani masuk ruangan itu, entah kenapa, suasana tetap terasa seperti malam pertama kali mereka bicara di tengah hujan. Tekanan darahmu bagus, kata Rani sambil menuliskan catatan. Berarti kau perawat yang berhasil, jawab Arga santai. Rani mengangkat alis. Kenapa begitu? Karena aku belum ingin pulang. Rani menahan senyum, pura-pura sibuk menulis. Pasien yang sehat biasanya ingin cepat keluar dari rumah sakit, bukan sebaliknya. Kalau di luar tidak ada yang menunggu, apa bedanya? Jawab Arga pelan. Kata-kata itu membuat Rani berhenti menulis sejenak. Ia mengangkat wajah dan menatap Arga. Tatapan pria itu lembut, tapi menyimpan sesuatu yang dalam, semacam kesepian yang belum sepenuhnya sembuh. Kalau begitu, anggap saja aku masih di sini untuk menunggu, katanya pelan. Arga menatapnya lama, lalu tersenyum kecil. Kau tahu, Rani, setiap kali kau masuk ruangan ini, aku merasa dunia di luar bisa menunggu sebentar. Rani tak menjawab. Ia hanya menatap alat infus yang sudah kosong, lalu berkata pelan.
Mungkin karena kau belajar berhenti. Kadang itu satu-satunya cara tubuh mengajari kita untuk hidup lebih pelan. Dan kau, kata Arga, yang membuat pelan itu terasa indah. Rani menunduk, menahan napas agar wajahnya tidak memerah. Ia tahu garis antara kedekatan dan perasaan bisa kabur kalau dibiarkan terlalu lama, tapi juga tahu, ada hal-hal yang tidak bisa dikendalikan hanya dengan niat baik. Hari berganti minggu. Arga semakin sehat, dan kabar kepulangan sudah dijadwalkan. Tapi bukannya lega, Rani justru merasa dadanya berat setiap kali memikirkan ruang 305 akan kosong. Sore terakhir, ia datang sedikit lebih lama dari biasanya. Matahari condong, menebar cahaya keemasan di dinding ruangan. Arga sedang menulis sesuatu di buku kecil yang dibawanya, tapi berhenti begitu Rani masuk. "Sudah siap pulang?" tanya Rani lembut. Arga mengangguk pelan. "Siap. Mungkin, tapi tidak benar-benar ingin." Rani tersenyum samar. Kadang orang sembuh justru karena harus pergi. Arga terdiam sejenak, lalu menutup bukunya. "Aku menulis sesuatu untukmu." Ia mengulurkan buku kecil itu. Hanya beberapa baris. Bukan puisi, hanya ucapan terima kasih yang tidak bisa kutitipkan pada formulir pasien. Rani menerimanya perlahan. Di halaman pertama, ada tulisan tangan Arga yang rapi namun bergetar sedikit. "Terima kasih karena datang setiap kali aku takut sepi. Terima kasih karena mengingatkanku bahwa diam pun bisa menjadi cara untuk menyembuhkan. Kalau suatu hari kau mendengar hujan, anggap saja itu aku yang menunggu, tanpa ingin apa-apa, hanya ingin tahu kau masih baik-baik saja." Rani menatap tulisan itu lama. Tidak ada kata cinta di sana, tapi setiap kalimat terasa lebih dalam dari sekadar perpisahan biasa. Ia menutup buku itu, menatap Arga, dan berkata pelan, "Terima kasih juga, Arga, karena kau sudah belajar sembuh dan karena sudah membuat malam-malam jagaku terasa berarti." Mereka saling menatap, lama, tanpa perlu menambahkan apapun. Di antara mereka, ada keheningan yang manis, seperti halaman buku yang dibiarkan terbuka tanpa titik akhir. Ketika Arga akhirnya pergi sore itu, Rani mengantar sampai depan lift. Ia tidak menoleh saat pintu tertutup, tapi dalam hatinya, ia tahu sesuatu telah berubah. Bukan sekadar kehilangan pasien, tapi kehilangan seseorang yang telah mengajarinya hal paling sederhana namun paling penting. Bahwa kadang, menyembuhkan orang lain juga berarti belajar menyembuhkan diri sendiri. Malam setelah Arga pulang, ruang 305 terasa aneh bagi Rani. Tempat tidur sudah diganti spray baru, mesin pemantau dipadamkan, dan udara di sana terasa terlalu tenang. Ia berdiri di depan pintu cukup lama sebelum masuk. Tidak ada lagi suara tawa pelan. Tidak ada percakapan yang mengisi jeda malam. Hanya gema kenangan yang menempel di dinding. Rani duduk di kursi yang biasa ia gunakan. Di atas meja kecil dekat jendela, ada secangkir teh hangat yang sempat ia buat malam sebelumnya. Kini sudah dingin. Dari luar, hujan turun tipis, seolah sengaja datang untuk menemaninya mengingat. Ia membuka buku kecil yang ditinggalkan Arga sekali lagi. Tulisan tangan itu masih sama, tegas tapi lembut, dengan beberapa huruf yang miring seperti terburu-buru. Membacanya kembali membuat dadanya hangat sekaligus berat. Tanpa sadar, ia berbisik, "Kau sudah belajar berhenti, Arga. Sekarang aku yang harus belajar melepaskan." Hujan semakin deras. Dalam gemerisiknya, Rani merasa seolah mendengar suaranya lagi, tenang, penuh rasa syukur. Ia tersenyum kecil. Keesokan harinya, saat mengganti jadwal shift, Dina memanggilnya. "Rani, pasien 305 meninggalkan surat untuk bagian administrasi. Katanya kalau sempat, tolong kau ambil." Rani mengangguk. Di meja administrasi, ia menerima amplop putih tanpa nama. Isinya singkat. "Untuk Rani, terima kasih sudah membuat ruang rumah sakit terasa seperti rumah. Aku tidak tahu kapan kita bisa bertemu lagi, tapi aku yakin setiap kali hujan turun, kau akan mengingat bahwa pernah ada seseorang yang belajar tenang karena kehadiranmu. Arga." Rani menatap tulisan itu lama. Kali ini tidak ada air mata, hanya senyum yang pelan tapi tulus.
Ia melipat surat itu rapi dan menyimpannya di buku catatan jaganya, di halaman kosong yang sebelumnya ia sisakan tanpa tahu untuk apa. Sejak hari itu, setiap kali hujan datang di tengah shift malam, Rani akan menatap keluar jendela ruang 305. Ia tidak menunggu siapapun, tapi dalam diam ia tahu, beberapa pertemuan tidak harus berakhir dengan perpisahan, karena sebagian hati memang diciptakan untuk saling menenangkan, bukan untuk saling memiliki. Waktu bergerak dengan caranya sendiri, pelan tapi pasti. Musim berganti, bunga di taman rumah sakit sudah 2 kali mekar dan layu. Hidup kembali ke rutinitas. Pasien datang dan pergi, malam-malam panjang diisi dengan langkah-langkah tenang dan suara alat pemantau yang berdetak teratur. Bagi Rani, semua berjalan seperti biasa, kecuali ketika hujan turun. Setiap kali langit mulai menitikan air, jantungnya selalu berdetak sedikit lebih cepat. Ada semacam ingatan yang datang bersama bau tanah basah, suara tawa yang samar, tatapan lembut, dan buku kecil dengan tulisan tangan yang tak pernah benar-benar ia lupakan. Sudah hampir 6 bulan sejak Arga meninggalkan rumah sakit. Awalnya Rani berpikir kenangan itu akan perlahan memudar, seperti jejak di kaca yang hilang saat matahari kembali bersinar. Tapi ternyata tidak. Kadang, hal-hal yang paling sederhana justru tinggal paling lama di hati. Hari itu, Rani mendapat libur setelah 3 shift berturut-turut. Ia memutuskan berjalan kaki pulang melewati taman kecil di depan rumah sakit. Awan abu-abu menggantung rendah. Tanda hujan akan datang lagi. Ia membawa payung kecil, buku catatan jaga, dan secangkir kopi di tangan. Langkahnya terhenti ketika melihat sosok pria berdiri di bawah pohon flamboyan dekat gerbang. Ia tidak mengenalinya seketika. Jaket abu-abu, rambut sedikit lebih panjang, tubuhnya tampak lebih sehat. Tapi ketika orang itu menoleh, senyumnya menghapus semua jarak 6 bulan itu. "Rani," katanya pelan, seperti memastikan namanya masih terasa di bibirnya. Rani terpaku sejenak sebelum menjawab. "Arga?" Ia mengangguk, matanya hangat. "Kupikir aku tidak akan sempat bertemu lagi. Tapi hujan sepertinya berpihak hari ini." Rani tersenyum samar. "Bagaimana kabarmu?" "Lebih baik," jawab Arga. "Sudah kembali bekerja, meski masih belajar untuk tidak terlalu cepat." Ia tertawa kecil. Nada suaranya sama seperti dulu. "Kau masih di sini, ya?" "Masih," jawab Rani. Rumah sakit tidak banyak berubah. Hanya pasiennya saja yang datang dan pergi. Dan perawatnya tetap sama. "Ya," katanya lembut. "Mungkin karena aku belum belajar pergi." Hujan mulai turun perlahan. Mereka berdiri di bawah pohon yang sama, dengan payung Rani terbuka setengah. Arga menatap ke arah langit. "Lucu, ya? Setiap kali hujan, aku teringat suaramu." Rani tertawa kecil. "Aku hanya bilang hujan itu punya teman." "Dan ternyata kau salah," balas Arga pelan. "Karena kadang, hujan membawa teman itu datang kembali." Mereka terdiam cukup lama, mendengarkan suara air jatuh ke tanah. Tak ada yang terburu-buru bicara. Tak perlu. Kadang diam lebih jujur daripada 1000 kalimat. Akhirnya Rani berkata, "Aku senang kau datang. Tapi, aku tahu kau tidak akan lama di sini, kan?" Arga menghela napas, lalu mengangguk. "Ada konferensi di kota ini. Hanya 2 hari. Setelah itu aku kembali." Rani menatap jalan di depannya. "Kalau begitu, biarlah pertemuan ini jadi jeda. Seperti hujan, datang sebentar, tapi cukup untuk menenangkan." Arga menatapnya lama, lalu tersenyum. "Kau belum berubah, Rani. Masih punya cara yang lembut untuk membuat perpisahan terasa indah." "Bukan indah," katanya pelan. "Hanya tidak ingin menyakiti apa yang sudah baik." Mereka berjalan sebentar bersama menuju halte, berbagi payung kecil. Suara hujan menjadi latar yang menenangkan. Tak ada janji, tak ada kata cinta, hanya langkah pelan 2 orang yang pernah saling menenangkan di saat paling sunyi. Ketika bus Arga datang, ia menatap Rani sekali lagi. "Terima kasih," katanya, "karena dulu kau datang malam itu." Rani menatapnya balik. "Dan terima kasih juga,
Karena kau mengajarkan aku arti sembuh. Arga tersenyum, lalu naik ke dalam bus. Dari balik kaca yang basah, Rani bisa melihatnya melambaikan tangan pelan. Bus perlahan bergerak menjauh, meninggalkan jalan yang dipenuhi sisa hujan. Rani berdiri cukup lama di tempatnya. Payungnya menutup perlahan, membiarkan rintik hujan jatuh di bahunya. Ia menatap langit dan tersenyum, bukan karena kehilangan, tapi karena akhirnya mengerti sesuatu. Beberapa pertemuan tidak diciptakan untuk selamanya, tapi cukup untuk mengubah cara kita memandang dunia. Dan setiap kali hujan turun, ia tahu, ada jejak yang tak pernah benar-benar hilang. Hanya berdiam di antara suara air dan kenangan yang lembut. Sudah hampir setahun berlalu sejak malam itu. Malam di mana hujan dan suara langkah seseorang meninggalkan ruang 305 untuk terakhir kalinya. Waktu berjalan seperti biasa, tapi Rani tahu, sesuatu di dalam dirinya tidak lagi sama. Ia masih menjadi perawat di rumah sakit yang sama, dengan rutinitas yang nyaris tidak berubah. Ia masih tersenyum setiap kali menenangkan pasien yang gelisah, masih menyeduh teh setiap malam jaga, masih menatap keluar jendela saat hujan turun. Tapi di antara semua kebiasaan itu, ada sesuatu yang lebih lembut tumbuh. Semacam ketenangan baru yang ia pelajari dari seseorang yang dulu datang sebagai pasien dan pergi sebagai kenangan yang baik. Suatu sore, Rani duduk di taman rumah sakit, di bangku yang menghadap ke arah ruang 305. Langit berwarna keperakan. Angin lembut membawa aroma rumput basah. Ia membuka buku catatan jaganya, yang kini penuh tulisan tangan, bukan lagi catatan medis, melainkan catatan kecil tentang hidup. Di salah satu halamannya, ada kalimat yang dulu ia tulis setelah kepergian Arga. Mungkin cinta tidak selalu harus menjadi milik. Kadang, ia hanya hadir untuk menyembuhkan yang retak. Ia membaca kalimat itu pelan, lalu menambahkan satu baris baru di bawahnya. Dan bila ia pergi dengan tenang, berarti ia sudah menjalankan tugasnya. Tangannya berhenti sejenak di atas pena. Di kejauhan, suara langkah perawat lain dan suara anak kecil yang tertawa memenuhi udara. Dunia terus berjalan, tapi Rani tidak lagi merasa tertinggal. Ia ingat betul malam hujan pertama yang mempertemukannya dengan Arga. Betapa heningnya ruangan itu, betapa lembutnya percakapan mereka. Tidak ada janji, tidak ada pengakuan besar. Hanya dua jiwa yang bertemu di tengah waktu yang rapuh, lalu belajar tenang bersama. Dan kini, setiap kali Rani menemani pasien yang takut atau kesepian, ia mengingat sesuatu. Bahwa menyembuhkan bukan hanya tentang obat atau tindakan medis. Kadang, itu tentang duduk diam bersama seseorang sampai mereka tidak lagi merasa sendiri. Beberapa kali Rani menerima surat tanpa nama di pos rumah sakit. Bukan surat cinta, hanya kartu pos sederhana dari berbagai kota. Di bagian belakangnya, selalu tertulis hal yang sama. Masihkah hujan turun di sana? Semoga kau tetap tenang, seperti dulu. Ia tahu dari siapa itu. Ia tidak pernah membalas, tapi setiap kali kartu itu datang, Rani akan menatap langit dan tersenyum. Karena ia tahu, di tempat yang jauh, ada seseorang yang masih mengingatnya dengan cara yang sama. Tenang, tanpa beban, tanpa penyesalan. Suatu malam, hujan turun deras. Rumah sakit tampak sunyi. Rani berjalan menyusuri koridor. Langkahnya bergema pelan di lantai yang licin. Ia berhenti sejenak di depan ruang 305, membuka pintunya perlahan. Ruangan itu kosong. Hanya ada cahaya lampu redup dan suara hujan di luar jendela. Ia duduk di kursi yang dulu sering ia tempati, menatap keluar jendela yang dipenuhi butir air. Terima kasih, bisiknya pelan, seolah berbicara pada udara. Sudah mengajariku bahwa diam pun bisa menjadi doa. Ia menutup mata sejenak, dan di antara suara hujan yang menenangkan, Rani merasa sesuatu mengalir perlahan, bukan air mata, tapi rasa syukur. Syukur karena pernah bertemu. Syukur karena pernah merasa hidup dengan begitu lembut. Ketika ia membuka mata lagi, hujan sudah mereda. Langit menampakkan semburat biru muda di ufuk timur, tanda fajar segera datang. Rani berdiri, merapikan seragam putihnya, lalu meninggalkan ruang itu dengan langkah mantap. Karena kini, ia tahu, setiap pertemuan punya waktunya,
Dan setiap perpisahan punya artinya. Beberapa orang datang untuk tinggal. Sebagian lagi datang hanya untuk mengubah cara kita melihat dunia. Dan di antara semua itu, Rani belajar satu hal paling sederhana namun paling dalam. Bahwa tidak semua cinta harus dimiliki untuk bisa abadi. Kadang, cukup diingat. Seperti hujan yang turun pelan, lalu hilang, tapi meninggalkan kesejukan yang tak pernah benar-benar pergi.